Bagaimana soal tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dibuat di Pasar Pramuka dan bagaimana tanggapan dari Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik? Kami saat ini sudah bergabung bersama dengan Bang Freddy Damanik. Bang Freddy, Anda melihat bahwa kubu kuasa hukum Roy Suryo CS mengatakan apa yang dikatakan oleh Betor ini bisa jadi bukti baru, novum agar polisi menyelidiki ulang kasus ijazah Jokowi. Bang Freddy. Ya, saya juga sudah pernah menyatakan berulang kali menyatakan kalau memang akan dilakukan misalnya perkara pembukaan perkara kembali atau melanjutkan penyelidikan, tentu memang harus ada bukti baru, ya, harus ada bukti baru. Nah, mereka tadi menyampaikan bahwa bukti barunya itu adalah keterangan saudara Bitor, ya. Ya, ini juga sudah banyak yang menyampaikan. Menurut kami memang ini sangat tidak masuk akal. Mereka ini paham nggak sih apa yang dimaksud bukti baru? Ya, bukti baru itu, ya, sebetulnya itu kan umumnya biasa berlaku pada PK, ya. Tapi oke lah, dalam konteks ini artinya bukti yang benar-benar bisa dipakai untuk membuka penyelidikan tersebut, kan begitu. Mereka memakai keterangan seorang Bitor yang keterangannya sendiri, ya, itu dia tidak pernah melihat mengalami langsung, ya, itu hanya keterangan atau informasi sepihak atau karangan atau omon-omon dari Bitor itu sendiri, ya. Jadi ya, bukti ini tidak termasuk bukti yang kuat secara hukum, ya, bukti yang sah secara hukum, ya, bisa dipakai untuk membuka kembali penyelidikan di Mabes Polri. Demikian juga bukti ini menurut kami juga akan sangat lemah jika dipakai misalnya di proses penyelidikan atau penyidikan nanti di Polda Metro Jaya. Jadi memang boleh saja seorang Bitor nanti menjadi saksi, misalnya di tahap penyidikan nanti bisa menjadi saksi, tetapi kalau hanya keterangan sebagaimana yang disampaikan seorang Bitor tersebut yang tidak jelas dasarnya, ya, maka kami yakin bahwa baik di Bareskrim maupun di Polda Metro Jaya ini tidak akan menguatkan posisi Roy Suryo dan kawan-kawan. Di Bareskrim tidak akan mungkin membuka kembali penyelidikan. Demikian juga saya yakin betul bahwa di Polda Metro Jaya juga tidak akan menghentikan perkara ini. Demikian. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Sekalipun Bang Freddy ada narasi yang dibangun seperti ini dari pihak Bitor. Pencetakan ulang ijazah Jokowi ini sudah direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Jokowi di Solo dan juga pihak partai pada tahun 2012. Ada narasi berkembang, nama-namanya asal-usulnya juga disebutkan. Apakah itu masih janggal, Bang Freddy? Iya, ya, bukan cuma janggal, tidak masuk akal dan sudah dibantah oleh teman-teman dari PDIP, ya, ada Andi Wijayanto, ada Prasetyo Edy. Saya secara pribadi juga bertemu langsung dengan Widodo yang disebut oleh saudara Bitor ini. Beliau juga menyangkal. Saudara Widodo juga menyatakan kepada saya, beliau juga sudah melepon langsung Denny Iskandar. Tidak ada itu. Cerita itu semua bohong yang dibangun oleh Bitor. Bitor ini dalam konteks ini kami percaya hanya mencari sensasi saja ini. Ya, kita tahu, kita paham, teman-teman Bitor juga paham betul bahwa saat ini Bitor sedang terpuruk. Kita nggak tahu apa kepentingannya, apakah dia mendompleng dari semua kasus ijazah ini yang begitu fenomenal ini. Ya, kami rasa lebih kepada itu, ya. Jadi teman-teman PDP sendiri yang membantah omongan Bitor ini. Jadi kita harus memberi pelajaran kepada publik. Ayolah, ya, ini Roy Suryo dan kawan-kawan juga, omongan Bitor yang demikian ngaco, ya, bayangkan omongan Bitor yang demikian ngaco, mereka pegang, ya, sebagai bukti,
Sementara UGM yang jelas benar-benar ya sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah mereka tidak percaya. Kemudian Bareskrim yang telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik, asli, original dan segala macam, mereka tidak percaya. KPU lembaga negara mereka tidak percaya. Saksi-saksi teman-teman Pak Jokowi dan lain-lain semua mereka tidak percaya. Mereka hanya mau percaya yang mereka inginkan saja, termasuk si Bitor ini. Jadi ini semua sangat tidak masuk akal. Demikian. Kalau Anda mengatakan mereka sangat ngaco, jadi konsekuensi dari omongan mereka ini menurut Anda tujuannya, motifnya apa, Bang Freddy? Ya, jadi motifnya ini jelas ya, mereka ini cuma ya berusaha terus membuat gaduh, membuat ribut. Ya kan, mereka ini kan sebetulnya sangat tidak konsisten ya. Ya, satu hal kemarin-kemarin mereka sudah mencoba sudah ketika baru diumumkan di Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi asli, mereka teriak-teriak, maafkan kami Pak Jokowi, kami hanya begini bla bla bla. Kemudian ternyata perbuatan mereka sendiri menunjukkan bahwa mereka tidak yakin. Mereka berusaha lagi. Coba bayangkan, mereka sudah ngomong ijazah Pak Jokowi palsu, tapi mereka terus berusaha mencari bukti lagi ke ke tempat yang di Jawa Pasar Tengah itu, Pramuka. tempat itunya Pak Di Jokowi. Jawa Tengah, tempat KKN, Pak. Iya, kemudian tempat KKN, kemudian mereka si Rismon juga masih berusaha ke UGM lagi dan mencari bukti-bukti lain. Artinya mereka sendiri tidak percaya diri. Dan ketika ada yang seperti ini, omongan Bitor yang mereka berusaha pakai ya jadi mereka pakai saja begitu. Sebetulnya mereka juga, saya yakin mereka ini kan ada orang-orang hukum juga di belakangnya. Saya juga yakin mereka ini juga tidak yakin dengan si Bitor ini, dengan apa yang disampaikan Bitor. Tetapi ya mereka berusaha terus mengulur ya, berusaha mencari upaya agar upaya nanti penyidikan di Polda ini, harapan mereka tentunya mereka selamat. Ya, mereka bisa lepas dari tuntutan hukum di Polda Metro Jaya. Itu hanya upaya-upaya mereka saja, tetapi semua itu akan semakin menenggelamkan mereka sendiri. Oke, jadi menurut Anda sekali lagi itu bukan fakta baru yang akan disiapkan oleh pihak Roy Suryo, tapi tidak berdasar. Itu versinya Bang Freddy ya, Bang ya? Ya, tidak berdasar. Itu tidak cukup untuk membuka kembali penyelidikan, dan itu juga bukti yang sangat lemah untuk memperkuat Roy Suryo di Polda Metro Jaya. Yang terbaru, Bang Freddy, kemarin pihak Roy Suryo terang-terangan menolak undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya soal ijazah palsu. Kita ingat betul ada 10 relawan yang melaporkan dalam waktu yang bersamaan. Ya, justru memang undangan klarifikasi itu tidak, ketika yang terundang ya tidak menghadiri, tidak mendatangi undangan itu, memang tidak mempunyai sanksi hukum. Tetapi ya, pengalaman saya juga lawyer, saya juga orang hukum, tetapi ya itu justru bisa dimanfaatkan. Ya, itu juga bisa dimanfaatkan oleh katakanlah yang pihak terundang ataupun terlapor untuk memberikan klarifikasi, ya, menjelaskan duduk perkara versi mereka. Jadi memang penyidik tidak bisa melakukan upaya paksa apabila mereka tidak menghadiri undangan tersebut. Tetapi ya nanti di dalam proses penyidikan ini akan menyulitkan mereka sendiri. Artinya mereka tidak melakukan klarifikasi di dalam proses penyelidikan. Ini kan proses bagian dari undangan klarifikasi, ini bagian dari proses penyelidikan di mana penyelidik mencari informasi atau keterangan awal untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Nah, mereka tidak melakukan klarifikasi di dalam proses penyelidikan ini. Artinya, ya, ini nanti perkara lenggang kangkung atau lancar nanti sampai kepada proses penyidikan. Nanti kan ada gelar. Nah,
bagaimana tidak ada keterangan kontra dari mereka, otomatis gelar perkara nanti ini akan naik ke proses penyidikan. Dan nanti ketika naik ke proses penyidikan mereka menjadi tersangka, mereka ribut lagi ini. Baik, Bang Freddy. Mereka hanya bisa melakukan upaya-upaya seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa mereka sendiri yang rugi, ya baik dari sisi pembelaan mereka sebagai pihak terlapor maupun dari pihak subjektif penyidik nanti, bisa saja karena dianggap tidak kooperatif nanti di dalam proses penyidikan, penyidik nanti kalau sudah sampai dalam proses penyidikan langsung misalnya menahan mereka, ya karena ada alasannya, alasan subjektif, mereka tidak kooperatif. Terima kasih. Jadi memang ini merugikan mereka menurut saya. Baik, itu versi Bang Freddy Damanik. Waketum Projo sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih banyak Bang Freddy.